Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih di dalam pembahasan kuis Axel TPB terkait dengan kuis matematika. Nah, masih di bab yang sama yaitu teknik integrasi, di mana kita disuruh menentukan nih hasil dari integral cos x dx per sin pangkat 4x min 16. Pertama-tama aku menggunakan permisalan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan U-nya adalah sin X. Nah, dari situ secara tidak langsung aku peroleh nih bahwa DU-nya pasti adalah cos X dx. Oh, karena DU-nya seperti itu, maka integral yang di atas ini kita bisa ganti nih dalam variabel U. Menjadi DU per U pangkat 4 minus 16. Dimana kalau kita tuliskan lagi ke dalam bentuk yang lebih rinci, maka itu sama kayak integral DU per ada U kuadrat plus 1, terus kemudian ada U plus 1, dan ada U min 1. Nah, satu-satunya cara yang match dan paling tepat digunakan untuk menyelesaikan bentuk integral seperti ini adalah integral dengan pecahan parsial, di mana tekniknya bilang bahwa kalimat integral di samping harus kita nyatakan sebagai integral baru. Integral apa, Kak? Integral atas pecahan-pecahan baru, di mana setiap pecahan barunya itu mempunyai pembilang dan penyebut sesuai dengan faktor pecahan induknya. Kalau di induk ada ada tiga faktor, maka di masing-masing penyebut pecahan baru adalah faktor-faktor itu. Berarti di pecahan yang pertama mungkin penyebutnya U kuadrat plus 1, di pecahan yang kedua ada U plus 1, seperti ini. Di pecahan yang ketiga ada U min 1, dan tandanya kita buat plus semua. Lantas bagaimana nih kita ngisi pembilangnya? Pada dasarnya pembilangnya adalah polinom derajat n min 1 dari penyebut. Berarti ada AU ditambah B. Nah, kenapa seperti ini? Gara-gara penyebutnya U kuadrat plus 1, polinom order 2. Maka pembilangnya polinom order 1. Terus kemudian apa itu namanya? U plus 1. Nah, U plus 1 ini pembilangnya adalah polinom derajat 0, berarti C saja. Nah, terus U min 1 pembilangnya adalah polinom derajat 0 juga, berarti D saja. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa bentuk pecahan barunya ini, kita tinggal mencari nih A, B, C, dan D. Dengan cara apa? Dengan cara dibalikin lagi ke bentuk semulanya. Jadi integral tadi itu sama kayak, oke, kita bikin pecahan panjang. Oke, segini mungkin cukup ya. Nah, kita tulis dulu DU. Nah, nanti si A, U ditambah B-nya kita harus kalikan dengan U kuadrat min 1. Habis itu C-nya kita harus kalikan dengan U kuadrat plus 1 dan U min 1. Kemudian yang D-nya kita harus kalikan dengan U kuadrat plus 1 dan U plus 1. Nah, penyebut di bawahnya apa, Kak? Sama. Berarti penyebutnya adalah penyebut total ya. Berapa itu? U pangkat 4 minus 16, seperti ini. Oke, berarti kita bisa tinjau ulang integralnya sebagai berikut. Nah, oke, kita bikin panjang seperti ini. DU. Berarti di sini kita punya yang pangkat 3 dulu. Kita cari yang berpangkat 3. Ada A, terus kemudian ada C, ya gitu. Habis itu ada U yang pangkat 3, ada D. Nah, D ini U pangkat 3. Nah, sekarang yang U kuadrat. Nah, U kuadrat perkalian mana, Kak? U kuadrat diperoleh ini kali sini. Berarti ada B. Tulis dulu faktornya, ada B. Terus kemudian U kuadrat lagi diperoleh dari, kalau C dikalikan, berarti nih, C dikalikan sini, habis itu dikalikan belakang. Nah, kayak gitu kan. Itu minus C U kuadrat. Nah, berarti ini taruhnya, kita nulisnya adalah minus C. Habis itu yang D, ini D itu perkalian ini dengan yang depan, habis itu sama yang belakang. Nah, kayak gitu. Itu D U kuadrat, berarti plus D. Nah, ini U kuadrat.
Kalau yang U doang, Kak. Oke, U doang berarti AU ini bukan ke sini tapi ke sebelah sini. Berarti min A. Nah, kita tulisnya seperti itu, minus A. Habis itu kalau yang C, yang U doang, C ke depan, habis itu kali ke sini. Berarti C saja. Nah, plus C. Kalau yang D dikalikan ke sini, habis itu dikalikan ke sini. Nah, itu D. Berarti D positif ya. Nah, D ini U saja. Terus kemudian yang berikutnya konstanta. Kalau konstanta berarti yang B dikalikan ini. Oke, ada yang pertama minus B. Kemudian C dikalikan ke sini, dikalikan ke sini. Nah, berarti minus C. Kemudian kalau yang D dikalikan ini, dikalikan ke sini. Berarti plus D. Nah, ini plus D. Oke, itu adalah bentuknya. Terus, penyebutnya apa, Kak? Penyebutnya tetap. U pangkat 4 minus 16. Dan integral ini kita samakan sama apa? Kita samakan sama soalnya. Integral dari DU per U pangkat 4 minus 16. Dari kondisi tersebut kita punya beberapa informasi nih. Apa aja, Kak? Yang pertama bahwa A ditambah C ditambah D itu 0. Karena koefisien U pangkat 3 di ruas sebelah kanan tidak ada. Informasi yang kedua, B dikurangi dengan C ditambah dengan D. Seperti ini. Ini hasilnya juga 0. Karena U kuadrat ada. Lalu minus A, kemudian plus C, kemudian plus D. Itu 0 juga. Nah, kayak gitu karena juga tidak ada U doang, yang ada hanya yang paling belakang nih. Ada minus B, minus C, ditambah D itu 1. Oke, berarti kita mungkin bisa selesaikan persamaan nomor 1 sama persamaan nomor 3. Terus nanti yang persamaan nomor 2 kita selesaikan sama persamaan nomor 4. Biar sama gitu. Oke, biar rapi kita garis terlebih dahulu. Berarti kalau persamaan nomor 1 dengan persamaan 3 kita jumlahkan, kita akan peroleh 2C ditambah 2D hasilnya 0. Atau ya C ditambah D masih 0. Nah, atau berarti secara tidak langsung C itu sama dengan minusnya D. Oke, itu informasi pertama. Kalau dari persamaan 2 dan 4 kita jumlahkan, maka ada minus 2C plus 2D itu 1. Nah, atau berarti dengan kata lain, ini ya, minus C ditambah D hasilnya setengah. Nah, kalau C aja sama dengan minus D, ya berarti 2D sama dengan setengah. Nah, berarti ketemu nanti D-nya adalah 1/4. C-nya berarti sama dengan berapa nih C-nya? C-nya minus D ya. Berarti minus 1/4. Kemudian kita perlu cari tahu apa lagi? A. Nah, karena A plus C plus D 0, maka kita juga tahu nih informasi bahwa A-nya juga sudah pasti 0. Terus karena B minus C minus plus D itu 0, nah, maka kita tulis B ditambah 2D itu 0. Berarti B-nya sama dengan minus 2D atau sama dengan minus 2 kali 1/4. Nah, atau minus setengah. Oh, ketemu nih, A-nya 0, B-nya minus setengah, C-nya tadi minus 1/4, D-nya 1/4, maka pecahan baru yang cocok untuk menyatakan konsep di atas adalah sebagai berikut. Nah, integral dari minus setengah, penyebutnya ada U kuadrat plus 1. Ditambah yang C, minus 1/4. Yang di bawah penyebutnya U plus 1. Yang D, 1/4. Di bawahnya U min 1 D U.
Nah, di mana kita bisa langsung integralkan, hasilnya adalah minus setengah integral 1/u kuadrat plus 1 itu tan inverse U. Nah, tan inverse dari U seperti ini. Kemudian minus apa lagi nih? 1/4. Nah, integral U plus 1 apakah? Ln dari U plus 1. Ditambah 1/4 ln dari U min 1. Nah, karena tadi di awal kita punya asumsi bahwa U-nya adalah sin X, ya maka ini minus setengah dikalikan tan inverse dari sin X. Terus habis itu yang ini ditambah 1/4 aja gini. Nah, habis itu ln-nya kita bisa tulis U min 1 per U plus 1. Berarti di sini sin X min 1 per, nah di bawahnya adalah sin X plus 1. Tutup mutlak, habis itu plus C. Nah, ini adalah hasil pengintegralan dengan menggunakan teknik integral parsial, pecahan parsial. Nah, berarti seperti itu pembahasan untuk kali ini. Aku Afrizal pamit. Terima kasih.